Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai metodologi dan metode pengembangan sistem. Ada orang yang menyamakan metodologi dengan metode. Ada juga yang dengan simple menjabarkan bahwasanya metodologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang metode. Nah, sebelum saya masuk kepada inti metodologi dan metode pengembangan sistem, butuh saya jelasin sedikit ya mengenai metodologi lebih mendalam. Jadi metodologi itu bisa dikawinkan dengan namanya GSOT. GSOT. Goal, Strategi, Objective, and Tactics. Jadi dimulai dari goal terlebih dahulu, tentunya dalam konteks apapun, dalam bidang apapun, segala sesuatunya itu pasti ada tujuannya, ada goalnya. Perihal goal, tujuan itu bisa direalisasikan dengan berbagai cara. Jadi sebenarnya tidak ada batasan mau menggunakan cara apapun. Tetapi kalau bisa kita gambarkan pemodelannya, itu akan lebih tepat sasaran dan kita bisa melihat secara helikopter view. Jadi goal itu kita buat Bluetooth modelnya. Nah, sebenarnya selain dari model ada lagi yang namanya artifak. Artifak ini sebenarnya dokumentasi. Dokumentasi kalau mau buat secara formal itu oke, tetapi kalau saya selaku praktisi ini biasanya tidak harus secara formal terlebih dahulu, tetapi dokumentasikan saja. Nanti lalu kita buat jadi lebih formal. Yang terpenting adalah tercatat, terdokumentasi. Makanya ini tidak dijabarkan lebih mendalam lagi. Nah, setelah dari model, model ada dua. Model secara konseptual, konsep atau teori, dan model secara empiris. Konsep, pendekatan, dan strategi. Pendekatan berarti cara pandang. Strategi berarti how, bagaimana. Ini yang menjabarkan tentang sistematisnya. Oke. Nah, jadi di sini, ini berkaitan dengan strategi. Strategi itu ada strategi plan. Strategi itu sebagai perencana. Strategi itu sebagai sebuah pattern. Pola. Strategi itu sebagai sebuah kapabilitas. Strategi sebagai suatu perspektif, sudut pandang. Strategi sebagai pion, permainan catur. Lalu, di sini dari kelima ini atau dengan kata lain strategi, strategi ini lebih abstrak, kita buat lebih konkretnya, tetapi sebelum konkret tentunya butuh metrik atau alat ukur. Nah, jadi ada goal-goal ini yang tujuan besar, objektif adalah tujuan-tujuan yang lebih kecil. Makanya ada metriknya. Dan untuk merealisasikan untuk bisa mengukur nantinya, makanya kita butuh break lagi menjadi bagian-bagian lebih kecil, yaitu taktiknya atau actionnya. Oke, dari strategi baru di empiris berarti praktek lapangan ya. Itulah metode, cara atau saran. Kemudian ada namanya teknik. Jadi ada jurusan teknik. Teknik itu adalah berkaitan dengan ilmunya, ada seninya, dan sekarang ini tentunya tidak terlepas dari namanya teknologi. Kalau software engineering, rekayasa perangkat lunak. Kata rekayasa itu sebenarnya sama dengan teknik yang lebih spesifik, lebih punya variannya. Seperti itu. Oke, jadi penonjolannya adalah metode itu adalah cara dan metode ini merupakan bagian dari model empiris. Inilah pengertiannya. Tetapi ada satu lagi metodologi itu gimana? Jadi metodologi bukan hanya ilmu yang mempelajari tentang metode, tetapi metodologi itu membahas mengenai kualitas dari sebuah fokus. Bagaimana kita fokus? Bagaimana prosesnya? Memodelkan proses. Nah, inilah pemodelan. Jadi di sini ada modelnya. Bukan semata-mata metode itu adalah bagian dari metodologi atau dibalikkan metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode. Tidak sesimpel itu sebenarnya, tetapi ada bagian dari pemodelannya. Sehingga di sini metodologi membahas mengenai model. Nah, inilah baru masuk ke metodenya. Metode balik lagi ke model, balik lagi ke teknik. Jadi ini adalah dua gambar yang sebenarnya berbeda tetapi intinya sama. Baru nanti ada toolsnya. Jadi kalau dalam perkuliahan ya dunia akademis biasanya ada mata kuliah namanya analisis dan perancangan sistem informasi. Ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering. APSI itu adalah membahas metodologi. Oke, analisa dan perancangan sistem informasi. Kalau RPL, rekayasa perangkat lunak itu lebih membahas kepada tekniknya. Jadi teknik itu kembali membahas ilmu, seni, dan teknologi. Seperti itu. Nah, itulah yang membedakan antara metodologi dan metode. Sekarang, kita akan masuk kepada inti dari metodologi dan metode. Jadi, saya yang ini pembahasannya lebih ke arah metodologi. Karena metodologi kan lebih luas. Sebagaimana yang tadi sudah dibilang, membahas 4 proses. Ada fokus,
kepada kualitas, ada pemodelannya, nah ada metode itu sendiri, dan ada tools-nya. Jadi metodologi lebih luas. Pembahasan ke metodologi. Lantas, dia berbasis apa aja sih? Metodologi itu apa-apa aja? Ada metodologi yang berbasis proses. Ada yang berbasis objek. Ada metodologi campuran. Ada metodologi pengembangan cepat. Ada metodologi berorientasi organisasi dan manusia. Cukup banyak ya. Oke. Berpikir sederhana. Jadi jangan anggap ini teori yang terlalu banyak, tapi kita cukup ambil logiknya saja dan tidak butuh hafalan. Karena metodologi itu bukan hafalan. Metodologi itu hanyalah suatu landasan. Sehingga pada saat mau melakukan pengembangan sistem, kita tinggal menuju lagi kepada teori. Jadi lebih tepatnya koridornya seperti gimana. Apa-apa saja sih tools yang bisa digunakan untuk yang berbasis proses ini? Ada namanya STRADIS, Structural Analysis, Design and Implementation of Information System. Ada yang namanya YSM, Jordan System Method. Kalau objek, ada Object Oriented Analysis, ada Rational Unified Process. Berbasis campuran, SSADM, IE, pengembangan cepat, ada Rapid Application Development, kemudian Extreme Programming. Kalau berbasis organisasi dan masyarakat manusia, maksudnya ada Ethics, SSM. Nah, inilah tools-tools dari masing-masing metodologi tersebut. Sekarang penjelasannya. Ini sejalannya ya. Sejarah mungkin saya cerita singkat aja. Jadi STRADIS ini dianggap ya, diterapkan dalam pengembangan sistem informasi tanpa memperhatikan ukuran dari sistem itu. Dan tidak mempertimbangkan, tidak memikirkan lagi itu bisa diotomatiskan atau tidak. Itu STRADIS karena dia fokus kepada proses. Tapi dalam kenyataannya, STRADIS ini dimanfaatkan dalam lingkungan di mana sebagian dari sistem informasi sudah diotomatiskan. Jadi STRADIS bisa kita anggap relevan untuk situasi di mana terdapat sistem yang pengembangannya sempat tertunda. Sedangkan tidak tersedia cukup sumber daya untuk semua sistem baru yang potensial. Jadi singkat kata, kalau ada sistem yang development-nya pending, kita bisa pakai STRADIS. Tahapan dari STRADIS bagaimana? Ada studi awal, ada studi detail, ada definisi dan rancangan solusi alternatif, dan perancangan fisik. YSM mirip dengan STRADIS, jadi walaupun berbasis pada dekomposisi fungsional atau top down, jadi ada perbedaan top down dan bottom up. Top down itu berarti dari kacamata yang besar, helikopter view, baru dia pecah ke komponen-komponen kecil. Jadi YSM ini cenderung dia menggunakan namanya middle out, artinya analis memulai dengan diagram konteks terlebih dahulu. Nah, kalau diagram konteks, saya ada record juga mengenai DFD, data flow diagram. Nah, di sana nanti mungkin saya bisa tulis di deskripsi dari rekaman ini, di YouTube channel ini, untuk mempelajari tentang DFD. Terus, wawancarai pengguna untuk mendapatkan kejadian yang harus ditanggapi oleh sistem. Jadi, tahapannya. Jadi, ISM melingkupi organisasi dan juga melibatkan sistem. Artinya apa? Jadi sistem itu tidak harus selamanya menggunakan teknologi, tapi sistem itu adalah koridor-koridor, proses-proses yang telah diatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Itu sudah disebut sebagai sistem. Tahapan di ISM bagaimana? Studi kelayakan, ada pemodelan skala esensial, ada pemodelan lingkungan, ada pemodelan perilaku, inilah behavior. Kemudian ada level dan notasinya serta implementasinya. Itu tahapannya. Oke, sekarang object oriented analysis. Dia fokus kepada analisis sistem, tetapi meramu kepada object oriented design. Ini ada 5 aktivitas utama sebenarnya. Jadi OA ini lebih ke arah UML, Unified Modeling Language ya, di mana materi dari UML itu banyak diagramnya. Oke. Aktivitas utama dari OOE ini apa? Definisikan dulu kelas dan objek, kemudian struktur, subjek, atribut, dan servisnya. Aktivitas berikut tidak harus dilaksanakan secara berurutan. Jadi bisa kita berulang dengan urutan yang berbeda-beda. Inilah. Karena dia berbasis
objek udah. Berbeda dengan proses. Kalau proses itu kan secara sekuensial atau berurutan. Kalau objek itu enggak. Boleh kita lompat-lompat kok. Jadi tahapannya sama kurang lebih seperti ini ya. Oke, sekarang EDUP. Jika UML ini adalah bahasa pemodelan standar lah. Kalau LUP ini merupakan prosesnya yang akan menjelaskan bagaimana kita memanfaatkan UML. Jadi saya ulangi, RUP ini adalah prosesnya yang menjelaskan tentang UML. Ini proses proprietary, merupakan proses yang bersifat use case. Lebih tepatnya, ini merupakan proses secara arsitektur. Arsitektur adalah perihal membahas 3 poin, bentuk, fungsi, dan pengalaman. Seperti itu. Struktur dari RUP. Dia punya sejumlah siklus yang membentuk proyek. Ada fase inception, elaboration, konstruksi, dan transition. Workflow adalah deretan aktivitas yang menghasilkan nilai yang dapat diperiksa. Butuh diklarifikasi beda workflow dan proses flow. Kalau proses flow itu lebih ke arah bagaimana proses-prosesnya. Jadi tidak mendetail sampai ke teknikalnya. Kalau workflow itu sampai ke teknikalnya. Atau dengan kata lain, kalau balik lagi kepada di sini, jadi workflow itu lebih ke arah teknik karena lu udah lebih mendetail. Nah, kalau saya nyambung ke sini, nah ini udah bahas mengenai taktiknya, actionnya. Nah, kalau masalah action kan nggak mungkin kita bahas langkah-langkahnya lagi yang masih bersifat abstrak. Udah harus lebih mendetail. Seperti itu. Dari diagram ini mungkin bisa lebih, gambar ini maksudnya bisa dipahami bahwasannya fase dari RUP ini inception, elaboration. Jadi waktu lakukan pemodelan, ini kita lebih banyak kerjaan di sini. Kalau bahas requirement ini juga lebih banyak, tapi pada saat berelaborasi dengan tim developer sampai ke konstruksinya, ini cukup padat. Analisis desain area sini yang padat, masih ada kesibukannya. Implementasi di area sini, kesibukannya. Deployment udah di bagian belakang. Nah, transisi ya. Transisi dalam artian kalau memang sudah ada sistem berjalan, mengembangkan satu sistem baru untuk melengkapi, untuk menyempurnakan, berarti di sanalah kesibukannya. Dan sampai kepada penerapan di lingkungan. Nah, inilah fasenya. Workflow dalam RUP. Business modeling workflow, ada requirement workflow, ada analysis and design workflow, implementation workflow, test workflow, deployment workflow, configuration and change management workflow, project management workflow, environment workflow. Cukup banyak. Oke, jadi saya akan jelaskan secara singkat. Ini udah masuk kepada bagian sini. Yang penting adalah pemahaman dari masing-masing workflow tersebut. Jangan dihafal. Business modeling jadi fokus kepada bagaimana dia menggambarkan konteks dari sistem. Kata konteks. Sering kita dengar dalam pembicaraan di masyarakat. Oke, ini dalam konteks ini, dalam konteks. Nah, konteks ini lebih tepatnya adalah ruang lingkup. Masalah yang kita fokuskan itu apa? Oke. Nah, kalau requirement ini berarti kebutuhan menetapkan bersama stakeholder apa yang seharusnya kita fokuskan. Jadi dalam ilmu marketing ada namanya jobs to be done. Jobs to be done adalah bukan berarti membuat produk yang menurut pribadi sendiri, subjektif. Ini penting, tidak. Tetapi apa yang dibutuhkan. Jadi harus berbasis requirement, jangan berbasis sudut pandang sendiri. Analisis and design, berarti bagaimana mulai lakukan analisis dan perancangan, spesifikasinya. Dituangkan dalam bentuk diagram. Ini baru implementasi, codingan, kemudian ada pengujian, mulai lakukan deployment, pengujian namanya beta testing langsung kepada user, tapi user sadari ini masih testing. Lalu konfigurasi dan change management jika dibutuhkan perubahan, apakah perubahan dari sisi biaya ataupun dari sisi versi atau dan lainnya. Dan bahkan sampai kepada dokumentasi. Lalu project management, ini udah jelas ya bagaimana memanage project tersebut sehingga on time, kemudian dari sisi biaya, dari sisi sumber daya. Jadi ada 3 parameter dalam project management. Dan lingkungan. Oke, sekarang kita masuk kepada campuran. Namanya saja sudah campuran. Jadi ada SSADN. Ini merupakan pengembang sistem yang mendalam dan terstruktur. Jadi awalnya itu standar untuk aplikasi pemerintah Inggris. Versi modern dari pendekatan SDLC. SDLC, Software Development Lifecycle.
Ya, intinya flow yang paling sederhana. Plan, Analysis, Design, dan Implementation. Kalau SSADM ini adalah versi modernnya. Bahkan udah ada namanya berbasis pada SSADM 4+. Dan tentunya tidak berhenti sampai di sini, akan terus bertambah lagi. Dan biasanya SSADM ini adalah metodologi untuk proyek berskala menengah ke atas. Dengan tahapan seperti ini. Studi kelayakan, analisis persyaratan, spesifikasi persyaratan, spesifikasi sistem logik, sampai kepada rancangan fisik. Kalau IE, ini menyarankan orientasi ke data dan juga kepada proses dan aktivitas dalam tahapannya. Jadi modelkan data terlebih dahulu karena data lebih stabil. Jadi lebih tepatnya berorientasi data. Jadi analisis ini harus dilakukan secara top down dan mengandung pandangan organisasi. Jadi data itu bukan semata-mata langsung kumpulkan data, analisis tanpa tujuan, tapi harus dari pandangan organisasi. Oke. Adapun AI ini telah berevolusi, di mana evolusi ini sebenarnya penyelarasan antara perencanaan, planning sistem informasi dengan planning bisnis strategi. Oke, ini perencanaan, planning, bisnis, dan sistem. Ini adalah area yang saling beririsan. Makanya kalau jurusan sistem informasi pasti ada membahas tentang bisnis. Bisnis juga jurusan bisnis juga pasti ada membahas dengan sistem informasi karena memang saling beririsan. Berbeda dengan teknik informasi. Kalau teknik lebih ke arah, nah tadi udah bilang teknik berarti ilmu seni dan teknologinya. Makanya terminologi dasar seperti yang tadi saya jabarkan di awal ini penting untuk dipahami sehingga waktu membaca kata-kata ataupun penggunaan kalimat kita bisa paham sebenarnya ini area kemana. AI ini jadi LAD, Rapid Application Development, ini sebenarnya evolusi dari AI tersebut. Oke, 4 tingkatan: perencanaan, analisis area bisnis, perencanaan dan perancangan, dan konstruksi serta cut over. Cut over ini bagian dari implementasi deployment. Implementasi maksudnya. Oke, sekarang di RAD yang sering kita dengar yang diterapkan. Jadi RAD, Rapid Application Development, secara spesifiknya adalah DSDM, Dynamic System Development Method. Oke, inti 4 tahapan dalam RAD. Requirement Planning, User Design, perancangan di user, konstruksi, dan cut over. Jadi tahapannya seperti ini. Requirement Planning, jadi dari workshop ya. Lebih tepatnya misalnya kita meetingkan, dudukkan bersama dengan stakeholder yang punya kepentingan, kemudian kita desain, buat prototipenya, dan case ini adalah tools. Jadi gunakan tools, jangan mengandalkan kertas. Karena bisa aja sebenarnya, hanya saja kalau pakai tools, ketika ada perubahan, kita nggak usah ulang dari awal. Kalau misalnya gambar secara tertulis, ada perubahan, kita harus gambar dari awal. Lalu konstruksi, berdasarkan apa yang ada di prototype, apa yang ada di case, barulah lakukan cut over. Gitu. Kalau secara visual, berarti metodologi IE ini adalah induknya dari metodologi RAD. Seperti itu. Dalam requirement planning, ada 2 teknik yang digunakan. Joint requirement planning dan joint application design. Ini teknik. JLP ini adalah identifikasi pada level manajemen. Jadi level tinggi. Jadi supaya tahu tujuan sistemnya, prioritasnya, dan fungsinya. Kalau joint application design, ini fokus kepada user. Atau lebih tepatnya, JLP ini adalah level atas, JAD ini adalah dengan level eksekusi. Nah, jadi kenapa dilakukan 2 kali, atas dan bawah, atau bottom up dan top down, supaya nyambung nantinya. Ini tekniknya bisa dengan workshop ya. Makanya di gambar ini ditulis workshop. Workshop bukan berarti training, tetapi bisa digabungkan, dimeetingkan bersama. Nanti desainnya, RAD ini ada entity model, bisa pakai functional flowchart, bisa pakai DFT, bisa pakai action diagram. Sesuai kebutuhan. Kalau konstruksi, ini udah jelas ya, kelanjutan dari user design atau codingannya. Cut over, ini udah masuk ke testing sampai kepada implementasi. Jadi implementasi itu bisa dilakukan secara paralel. Nah, kata paralel inilah yang menjadi kelebihan dari Rapid Application Development. Rapid, berarti cepat. Kalau di SDM, pengembangan dari RAD
yang sebelumnya, karena dianggap RAD itu masih ada kekurangan. Oke, ini bisa dilihat di dsdm.org ya. Nah, kalau secara visual kurang lebih ini nampak ya, paralel, tetapi paralel ini ada perbedaan. Studi kelayakan terlebih dahulu. Kemudian bisnis tadinya adalah ada agreement terlebih dahulu. Jadi ini namanya functional model iteration. Fokus ke fungsional, pemodelan fungsional. Ini iterasi dari sisi desain, perancangan. Ini iterasi dari sisi implementation. Jadi masing-masing secara paralel pun ada prosesnya. Bisa dibilang paralel, bisa juga dibilang sequential. Bukan berarti harus ini dulu, baru ini tidak. Ini karena bisa bolak-balik. Oke, jadi fungsional itu fungsional ya, udah jelas. Ada prototipenya, ada identifikasinya. Kalau perancangan, melanjuti dari apa yang udah difungsionalkan pemodelannya, kita buat perancangannya, kemudian kita buat implementasinya. Sampai kepada review bisnisnya. Feasibility study tersebut di bagian paling atas ini, kita bisa menggunakan aturan Moskow. Artinya apa? The must have. Apa yang wajib, harus. Apa yang seharusnya. Apa yang dapat, could. Apa yang seharusnya tidak dimiliki. Tidak akan dimiliki. Jadi pemodelan ini, rules ini, kerangka ini, memudahkan kita lakukan feasibility study. Oke, business study harusnya sama seperti penjelasan tadi, fungsional juga. Fungsional berarti prototype kuncinya. Perancangan ini lebih ke arah ya prototype juga. Bedanya ini fungsional, fungsinya. Kalau pada saat lakukan perancangan, kita akan masuk sampai ke area non-fungsional. Area non-fungsional, contohnya estetikanya, security-nya, kenyamanannya, atau experience. Implementasi, kita review, kemudian ada guideline, ada pelatihan, training, dan penerapan. Berikutnya extreme programming. Extreme programming, pengembangan perangkat lunak secara cepat. Ini udah ke technical. Metodologi yang fokusnya ke technical. Kenapa? Karena technical itu terkadang ya, kalau mengikuti requirement, udah dibahas semuanya, baru diimplementasi sama persis sesuai dengan apa yang dibahas, itu ada satu kelemahan, yaitu ketika ada perubahan kebutuhan, biasanya akan terjadi demotivasi. Nah, oleh karenanya, bahkan dalam pengembangan, sisi teknikal pun itu dibuat seakan-akan sebagai bagian dari metodologi. Itulah extreme programming. Tujuannya adalah simplicity, terutama simplicity secara komunikasi, ada feedback, ada correct, motivasi. Tahapannya, planning, design, developing, dan productionalizing. Kurang lebih sebenarnya sama ya, hanya perbedaan dari pendekatannya saja. Jadi kalau web development, ini untuk zaman sekarang ini ya, bukan hanya kepada web lagi, tetapi lebih tepatnya platform development. Ini tepatnya pada tahun 2023, website, apps itu merupakan udah jadi satu kesatuan. Bahkan kalau secara praktek di lapangan, kebutuhan pengguna ataupun pelanggan itu udah lebih ke arah apps. Tetapi jangan hanya berfokus kepada di sananya aja, bukan ke platformnya, tetapi bagaimana kebutuhannya, analisis organisasinya, analisis informasi yang dibutuhkan nantinya, analisis secara teknikal, perancangan teknikalnya gimana. Ingat, UI UX dan user satisfaction, customer experience. UI UX itu masih user interface, user experience. Lebih lanjutannya itu adalah customer experience. Karena di sini ketika user udah menjadi customer, nah itulah yang menjadi titik retention-nya, titik terjadi perulangan, titik di mana bisnis itu akan terjadi repeat order. Oke, jadi demikian ya penjelasan pemaparan saya mengenai metodologi dan metode. Kembali lagi saya review bahwa saya metodologi bukan hanya ilmu yang mempelajari tentang metode, tetapi metodologi itu menyangkut fokus kualitas, pemodelan, baru ke metode, baru ke tools. Dan untuk gambaran lebih besar lagi, ini bisa dikaitkan kepada manajemen view, yaitu apa yang sudah dimodelkan, di dalam pemodelan inilah ya, baru ada metode. Dan harus dikawinkan juga dengan strategi. Sehingga goal itu bisa tercapai. Tetapi goal itu akan tercapai kalau breakdown di sini, goal ada strategi, ada objektif, dan ada taktik. Ini semuanya benar-benar di-plan secara baik. Demikian pemaparan saya mengenai metodologi dan metode pengembangan sistem. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Thank you.